Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, ya pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan dari materi yang memang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait penerapan dari metode Fishbone gitu ya untuk menganalisis sebuah masalah yang ada di sebuah unit rekam medis. Nah, kalau hari ini yang akan saya sampaikan itu adalah terkait siklus PDSA ya. Kalau misalnya dulu kita sering mendengarnya istilahnya itu adalah PDCA, ada juga yang mengatakan itu adalah PPEPP, ada yang mengatakannya itu adalah POAC. Sebenarnya hampir sama untuk semua itu. Nah, untuk PDCA itu apa gitu ya. Nah, ini adalah PDCA gitu ya. Di dalam meningkatkan mutu gitu ya. Di dalam meningkatkan mutu itu dapat menggunakan metode ya PDCA. Ya, jadi artinya di sini adalah untuk metode PDCA ini ataupun siklus PDCA ini itu bisa meningkatkan mutu, baik itu mutu layanan pada pasien ataupun mutu rekam medis gitu ya. Sebentar. Nah, gitu ya. Kemudian untuk ya PDCA itu sendiri itu sering disebut dengan siklus Sheward, sedangkan kalau PDCA itu adalah sering disebut dengan siklus Deming ya. Baik itu siklus Sheward ataupun siklus Deming ataupun PDSA ataupun PDCA itu sebenarnya sama gitu ya. Akan tetapi memang kalau misalnya yang PDCA itu kalau misalnya semakin kesini itu adalah sudah bisa digunakan di di bidang kesehatan untuk yang PDSA ini gitu ya. Untuk yang profesi perekam medis juga itu memang untuk sekarang itu memang harus mampu gitu ya, harus mampu untuk memahami dan juga mengaplikasikan metode PDSA ini. Tujuannya itu ada untuk meningkatkan mutu ya tadi ya, baik itu mutu dari rekam medis maupun dari mutu layanannya gitu ya. Ini adalah sedikit perbedaan gitu ya, perbedaan antara yang PDSA dan juga yang PDCA. Nah, kalau misalnya sebenarnya hampir sama gitu ya, yang PDCA sama PDCA. Kalau PDCA itu ada yang plan, do, check dan juga action. Nah, yang bedanya sama yang PDSA itu di situ ada check sama study. Akan tetapi sebenarnya secara keseluruhan ini sama gitu ya, sama-sama mulai dari plan itu adalah untuk bagian ataupun tahapan merencanakan atau melaksanakan sebuah perencanaan gitu ya. Perencanaan awal sebelum kita melakukan implementasi, di mana implementasi di sini adalah maksudnya di do ya. Sesudah kita mengimplementasi ataupun melaksanakan apa yang memang sudah kita rencanakan, itu baru kita melakukan semacam memantau, mengevaluasi, menganalisis. Nah, di sini adalah masuknya itu adalah di study sama di bagian cek. Nah, di bagian cek ini adalah bagian yang memang ya pekerjaannya itu adalah semacam mengevaluasi, memonitoring dan juga mengevaluasi apa yang sudah kita rencanakan dan juga kita lakukan gitu ya. Ya, kemudian ada bagian action. Nah, bagian action ini adalah bagian untuk menindaklanjuti hasil dari temuan yang ada di bagian study sama cek ya. Jadi hasil temuannya bagaimana, kemudian ada semacam langkah perbaikan yang dilakukan, itu adalah maksudnya di bagian action. Ini adalah untuk yang definisi siklus dari PDSA gitu ya. Nah, metode PDSA itu sendiri adalah suatu pendekatan ilmiah untuk menguji sebuah perubahan dan juga melakukan sebuah perbaikan dengan menerapkan 4 langkah, yaitu ada plan, do, study dan juga action. Jadi intinya di sini adalah PDSA itu ya memang dilakukan untuk memperbaiki sebuah mutu ya. Kalau misalnya dalam mutu sebuah rekam medis, tentunya mutu layanan dan juga mutu rekam medisnya. Kemudian metode ini ada 4 langkah gitu ya. Kalau PDSA itu ada yang namanya plan, do, study sama action. Untuk metode PDSA itu sendiri memandu sebuah proses berpikir ke dalam beberapa langkah, kemudian mengevaluasi outcome-nya. Kalau PDSA ini mulai dari perencanaan, kemudian kita melakukan implementasi gitu ya. Nanti di akhir-akhirnya kita itu harus mengevaluasi ya, menganalisis dan juga mengevaluasi apa yang sudah kita
laksanakan ya, apa yang sudah kita implementasikan. Hasil dari evaluasi itu tadi nanti akan menemukan sebuah temuan baru. Nah, hasil temuan itu adalah yang akan digunakan untuk menyempurnakan apa yang sudah kita rencanakan gitu. Kemudian ini adalah menurut Kathleen M. Thor gitu ya, di bukunya Health Information Management Concept ya. Jadi menurut Kathleen gitu ya, untuk apa siklus PDSA itu sendiri itu sudah bisa dibuat gitu ya, khusus untuk di bidang kesehatan gitu ya. Hal ini perlu diingat sewaktu menggunakan siklus PDSA untuk implementasi, yaitu ada satu langkah. PDSA sering terdiri dari hanya satu segmen saja atau satu langkah dari keseluruhan tools implementasi. Kemudian ada yang durasi singkat ataupun siklus PDSA itu kalau dapat sesingkat mungkin untuk mengetahui apakah implementasi berhasil atau tidak. Yang nomor 3 itu ada yang namanya sampel kecil, di mana PDSA melibatkan sebagian kecil tenaga kesehatan, 1 atau 2 dokter gitu ya. Kemudian untuk yang pengidentifikasian masalah yang akan dipecahkan dan juga pencarian sebab-sebabnya serta penentuan tindakan koreksinya. Kalau misalnya yang PDSA ini ada semacam koreksi sebelum kita menyempurnakan apa yang menjadi hasil temuan yang sudah kita lakukan di bagian studi tadi gitu ya. Kemudian kita hasil temuan tadi kita sempurnakan gitu ya. Kemudian baru kita lakukan action untuk melakukan perencanaan ulang untuk memperbaiki apa yang menjadi hasil temuan kita. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, untuk yang siklus PDSA itu sendiri ada 4 gitu ya. Mulai dari kita merencanakan pengumpulan data, kemudian kita melakukan implementasi untuk pengumpulan data, kemudian baru kita melakukan analisa dan juga validasi, kemudian untuk melakukan rencana perbaikan, di mana antara yang PDCA itu akan selalu muter ya. Jadi nggak akan ada habisnya gitu ya. Ketika kita sudah merencanakan, kemudian kita lakukan, kemudian kita analisis validasi, memunculkan hasil sebuah rencana perbaikan. Nah, rencana perbaikan itu nanti akan kita lakukan sebuah rencana pengumpulan data ulang. Ya, ini adalah langkah siklus PDSA. Nah, ini adalah yang nomor 1 itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Nah, yang nomor 2 itu adalah bersumber dari bukunya Ibu Gemalahata gitu ya. Yang berkaitan dengan manajemen informasi kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Nah, untuk yang metode PDSA menurut bukunya Ibu Gemalahata itu ada 4, ada plan, ada do, kemudian ada study, kemudian ada actionnya juga gitu. Kemudian ini adalah langkah yang pertama, itu ada melakukan semacam rencana gitu ya, untuk menentukan sebuah metode untuk mencapai sebuah tujuan. Tentunya di dalam perencanaan ini harus kita lakukan sebuah perencanaan yang matang supaya nantinya apa yang kita implementasikan, apa yang kita lakukan itu bisa semaksimal mungkin gitu ya, sebagus mungkin ataupun sebaik mungkin. Sedangkan untuk yang langkah yang kedua itu adalah melaksanakan pekerjaan ya. Tentunya di sini apa yang kita laksanakan itu harus bersumber kepada apa yang kita rencanakan gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang nggak kita rencanakan itu kita laksanakan, ataupun sebaliknya apa yang memang sudah kita rencanakan itu nggak sama sekali kita laksanakan. Nah, kemudian yang nomor untuk langkah yang ketiga itu adalah mempelajari dan juga mengevaluasi atau di sini adalah maksudnya di bagian di bagian studi. Artinya di sini adalah melakukan evaluasi dan juga analisa terhadap apa yang memang sudah dilaksanakan ya. Kemudian kita lakukan evaluasi dan juga kita monitoring dan juga kita analisis hasilnya gitu ya. Hasil dari studi ini kemudian masuknya itu adalah di bagian action. Di bagian action ini adalah sebuah langkah atau sebuah tahap untuk melakukan sebuah perencanaan perbaikan terhadap apa yang memang menjadi hasil temuan kita ya di bagian